Ziarah merupakan kegiatan yang menjadi tradisi umat Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan yang menjadi gelar sebagai Kabupaten Zikir dan Sholawat. Oleh karena itu pemirsa, kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan kepada Anda, yaitu program Nusya TV Religi di Makam Sunan Cendana Kuanyar. Kegiatan dalam bentuk ziarah bersama Raden Kiai Fakhrila Askol bersama warga setempat. Seperti apa kegiatannya? Berikut tayangannya. Nusya TV, dalam program Nusya TV Religi pada hari ini saya telah bersama Kiai Hanan Nawawi selaku zuriyah yang menjadi khodam dari Makam Sunan Cendana Kuanyar ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritakan kepada pemirsa biografi singkat dari Makam Sunan Cendana Kuanyar ini, Kiai? Sunan Cendana merupakan panggilan dari Syekh Zainal Abidin Senopati Purnojoyo. Beliau lahir pada tahun 1970 Hijriah. Kemudian beliau masa kecilnya masih kumpul dengan orang tua. Setelah dewasa dia menuntut ilmu ke Ampel, sampai alim di Ampel Surabaya. Kemudian setelah itu melanjutkan menuntut ilmu ke Palembang. Setelah dari Palembang alim dan alamah, beliau tinggal di Jakarta. Saat tinggal di Jakarta, beliau sowan atau silaturahmi ke pamandanya yang pada waktu itu menjadi Raja Kertosono. Dan saat silaturahmi ke Raja Kertosono itu, si Raja bilang sama Sunan Cendana, saya Zainal Abidin bantu, karena saya sekarang sedang dalam menghadapi perang Belambangan Banyuwangi untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sunan Cendana pada waktu itu tidak langsung menjawab. Kemudian setelah beliau menyadari bahwa itu merupakan tugas suci, dengan jiwa yang ikhlas beliau menjawab, siap, dengan mohon bantuan doa dan barokahnya. Setelah itu berangkatlah Sunan Cendana menuju ke Banyuwangi untuk melaksanakan tugas membantu dari perjuangan dakwah dari Raja Kertosono itu. Cuman beliau tidak langsung ke Banyuwangi, masih mampir di Surabaya sebagai tempat pondoknya, yaitu di Ampel. Dan kebetulan di sana bertemu dengan dua temannya waktu menuntut ilmu dulu, Syekh Ja'far Shodiq dengan Syekh Kabu-Kabu. Yang keduanya sama-sama waliullah. Setelah berbincang-bincang bahwa Sunan Cendana itu punya tugas ke Belambangan, akhirnya dengan tulus dan ikhlas kedua teman itu ikut menyertai juga. Setelah itu berangkatlah bertiga sampai ke Banyuwangi. Alhamdulillah dengan barokah dan doa serta ijtihad dari para masyayikh pada waktu itu, setelah sampai di Belambangan dia berhadapan dengan orang kafir dengan cukup tangkas, dengan cukup hebat, dan juga dengan beberapa karamahnya. Sehingga pada waktu itu musuh orang kafir banyak yang mundur. Sebagian ada yang lari ke Bali, ada sebagian banyak yang juga menyerah dan mengikuti agama Islam. Begitu.
Lalu kemudian bagaimana Sunan Cendana tersebut bisa kemudian makamnya bisa ada di Kuanyar ini, Kiai? Kemudian begini, pada saat pulangnya dari Banyuwangi itu memang ada sebagian cerita bahwa beliau itu diajak oleh teman tadi itu yang dari Kabu-Kabu itu dari Sampang, itu diajak ke Madura. Pada saat itu ya bisa kita bayangkan kan tidak ada transportasi, tidak ada kapal, tidak ada perahu, sehingga dia di daerah Pesuruan turun ke pinggir laut, ke pantai, terus menghadap ke utara dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa sampai ke Madura. Kemudian dengan tanpa diduga sebelumnya ada ikan paus terdampar di pantai itu. Seraya dengan karamah Allah Subhanahu wa taala, si ikan paus itu bilang, "Mari Sunan Cendana kalau mau ke Madura, ikutilah saya." Akhirnya mengikuti ikan paus itu. Sampai ke Madura, Sunan Cendana betul-betul berterima kasih kepada ikan paus itu dengan ucapan, "Saya mengucapkan terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa kecuali saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cucu dan turunan saya tidak sampai makan turunanmu ikan paus itu." Nah, sehingga konon dalam sejarah bahwa memang dzurriyyah Sunan Cendana itu sangat dilarang keras untuk makan ikan paus. Kalau sampai terlanggar, itu akan terjadi ya kata orang Madura belang itu. Itu kata. Jadi luar biasa karomahnya ya Kiai, ya tidak bisa dijangkau oleh analogi manusia gitu ya. Kemudian boleh diceritakan kembali Kiai sebagai respon masyarakat, proyeksi pengunjung setiap harinya bagaimana Kiai? Apa ya? Proyeksi pengunjung setiap harinya yang berziarah ke makam Sunan Cendana ini. Alhamdulillah, ya dari tahun demi tahun ini pengunjung ziarah itu bukan hanya sekedar dari Madura, bukan hanya sekedar dari Jawa Timur, tapi hampir sudah menusantara. Masih Nusantara, Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, bahkan juga dari luar Pulau Jawa juga ada, walaupun tidak pakai rombongan. Sehingga kami beserta anak buah kami yaitu Sayyid Abdul Hadi sebagai juru kunci penjaga di sini itu merasa kewalahan untuk melayani para zara-zara itu. Kemudian ada sedikit yang boleh akan kami sampaikan barangkali di Nusat yang dapat membantu, bahwa ada keluhan-keluhan dari base-base. Banyak base itu menggagalkan ziarah ke sini dikarenakan arus perjalanan dari Teraga sampai ke sini ini banyak gangguan pohon-pohon yang ya katakan mengganggu kepada base begitu. Nah, barangkali lewat siaran Nusa ini akan sampai kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapatnya diperhatikan pohon-pohon yang ada di dekat jalan-jalan itu bisa kita tebang sehingga mulus perjalanan bus-bus. Biasa. Jadi Nusa TV juga sebagai wadah aspirasi baik warga sekitar dalam rangka terus mensukseskan kegiatan-kegiatan positif utamanya religi seperti ini. Kemudian Kiai berikan nilai-nilai positif yang bisa dipelajari oleh masyarakat sekitar di era saat ini dalam rangka memetik ajaran-ajaran dari Sunan Cendana tersebut. Sunan Cendana itu adalah terkenal dengan satu penyambungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu adalah sering-sering beliau itu mengadakan khalwat. Khalwat itu merupakan berada di satu tempat yang menyambungkan diri kepada Allah. Konon dalam ceritanya setiap khalwat beliau itu tidak kelihatan orang. Kenapa? Karena tempat khalwatnya di sebuah pohon. Dulu di sini ini ada pohon yang namanya pohon cendana. Sekarang sudah ada. Nah itu di pohon cendana itu setiap beliau mempunyai waktu untuk khalwat itu menyepikan diri untuk berhadap kepada Allah. Dan itu kemudian pohon itu terbuka, akhirnya masuk Sunan Cendana itu. Dan itu kemudian menutup kembali sehingga Sunan Cendana di dalam. Kadang-kadang melakukan 7 hari, kadang-kadang 21 hari, kadang-kadang pun juga sampai 41 hari. Yang pada waktu itu semuanya tidak lain mendoakan umat, mendoakan dzurriyyah, mendoakan anak cucu kita untuk menjadi orang yang selamat. Lalu implementasi nilai yang bisa dipetik ya? Implementasinya alhamdulillah anak-anak Sunan Cendana ini ya boleh dikatakan semuanya
ada dimanapun saja selalu dihargai orang. Itu diantara ciri khas dari Sunan Cendana. Duriyahnya misalnya merantau ke Surabaya, sampai di Surabaya akan ditokohkan oleh orang. Dia perantau ke Jerata, di Jerata juga begitu. Dalam satu status sosial apapun saja, sebagai penjual, misalnya penjual sate, akan jadi tokoh di penjual sate, akan menjadi tokoh di jual nasi goreng dan sebagainya. Itulah. Terima kasih Kiai, itulah sesi wawancara saya bersama dengan Kiai Hanan Nawawi selaku dzurriyyah yang menjadi khodam dari Pasarean Sunan Cendana Kuanyar. Seraya berpamitan diri, pesan dari saya adalah selalu berkegiatan yang positif dan jangan lupa untuk mencari seluk-beluk sejarah yang menjadi peradaban Islam di Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajarannya. Anda telah menyaksikan program Nusya TV Religi di makam Syekh Zainal Abidin Sunan Cendana Kuanyar. Saya Fitriani pamit undur diri, sampai jumpa dalam tayangan program Nusya TV Religi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.